Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafla Galang Baladi, mahasiswa UIN Sunan Gunung Jati Bandung, jurusan KPI angkatan 2017. Di sini saya akan mempresentasikan terkait skripsi saya yang berjudul Persepsi Komunitas Hitsmaker terhadap Program Siaran Mutiara Pagi di 103,9 FM Sunicom Radio Bandung. Studi deskriptif di Komunitas Hitsmaker Kota Bandung. Nah, pada saat ini sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada ketua jurusan saya, yakni Pak Aang Ridwan, juga kepada pembimbing saya yang bernama almarhum Bu Heni Agustini atau yang dikenal Ambu, dan Al-Fatihah untuknya. Juga kepada pembimbing dua saya yang bernama Pak Ridwan Rustandi, yang selalu membimbing saya untuk menyelesaikan skripsi hingga saya bisa melakukan sidang munakasyah pada bulan Desember ini. Oke, latar belakang penelitian saya yakni yang pertama, radio merupakan salah satu media massa elektronik yang dapat dimanfaatkan sebagai media dakwah. Beberapa radio memiliki program siaran keagamaan, khususnya program siaran keislaman seperti pengingat waktu sholat, kumandang azan, ataupun ceramah keislaman. Di Hits Unicom Radio sendiri memiliki program siaran keagamaan yang bernama Program Siaran Mutiara Pagi yang selalu diputar on air pada pukul 4 subuh hingga jam 5 subuh. Siaran tersebut dikhususkan untuk segmentasi anak muda, jadi kajian Islamnya itu untuk anak mudaan seperti itu, yang materinya ringan-ringan saja terkait aktivitas anak muda saat ini. Setiap radio pasti memiliki komunitas pendengarnya. Nah, di Hits Unicom Radio ini memiliki komunitas pendengar yang bernama Komunitas Hitsmaker yang diketuai oleh Rizky Derajat yang menjadi objek penelitian saya. Nah, akan tapi salah satu yang paling signifikan dari komunitas tersebut yakni persepsi mereka nih terhadap program siaran Mutiara Pagi tersebut. Apakah memiliki dampak positif atau memiliki perhatian ataupun memiliki pandangan bagaimana keislaman di anak muda, seperti itu. Next. Fokus penelitian yang saya teliti saat ini untuk skripsi saya itu yang pertama, bagaimana program siaran dakwah Mutiara Pagi di 103,9 FM Unicom Radio Bandung dapat menarik perhatian komunitas Hitsmaker Bandung. Yang kedua, bagaimana pandangan komunitas Hitsmaker terhadap program radio tersebut. Lalu, apa pengaruh program siaran Mutiara Pagi itu terhadap komunitas tersebut. Dan tujuannya yakni untuk mengetahui bagaimana bagaimana perhatian, pandangan juga terkait komunitas Hitsmaker terhadap program tersebut, juga pengaruhnya dari program siaran Mutiara Pagi di kehidupan komunitas Hitsmaker Bandung. Selanjutnya masuk ke landasan konseptual yang terdiri dari tinjauan umum dakwah, tinjauan umum media, tinjauan umum radio, dan juga komunitas. Lalu di landasan teoritis saya memilih ada 3 teori. Yang pertama grand teori, yang kedua middle teori, yang ketiga itu apply teori. Pertama itu yang grand teori itu teori psikologi komunikasi, yang middle teori itu pakai teori komunikasi massa, dan yang apply teori itu pakai teori persepsi inti dari teori yang saya teliti saat ini. Langkah-langkah penelitian yang diteliti oleh saya sendiri yakni yang pertama itu di lokasinya pastinya di Radio Hits Unicom yang terletak di Jalan Dipatiko nomor 103 Lebak Gede, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat. Lalu paradigma yang saya pakai itu paradigma konstruktivis dalam metodenya memakai kualitatif deskriptif. Lalu populasi sampel itu objeknya saya ketua komunitas Hitsmaker Bandung dan 103,9 Hits Unicom Radio Bandung. Lalu teknik pengumpulan datanya itu memakai teknik wawancara dan observasi, juga teknik analisisnya memakai reduksi data, penyajian data, dan verifikasi. Masuk ke bab 2 itu ada kajian pustaka. Yang pertama itu tinjauan umum dakwah.
yang terdiri dari definisi dakwah, unsur dakwah, juga persepsi sebagai efek dakwah. Juga ada media yang terdiri dari definisi media, yang dimana media adalah salah satu alat komunikasi untuk menyampaikan suatu informasi, yang juga ada di subjudulnya ada media online dan media sebagai alat penyampai pesan. Lalu juga ada tujuan umum radio yang terdiri dari definisi radio, karakteristik radio, dan radio sebagai media dakwah. Juga ada tinjauan umum komunitas yang dimana terdiri dari definisi komunitas, ciri-ciri komunitas, dan penerapan persepsi sebagai ciri-ciri komunitas. Juga memakai teori persepsi dari Miftah Toha yang terdiri dari definisi persepsi, asumsi persepsi, juga penerapan persepsi. Yang diisinya itu adalah seperti faktor pelaku persepsi, proses pembentukan persepsi, juga faktor. Oke, langsung masuk ke bab 3. Dan di bab 3 ada gambaran umum terkait Hits Unicom Radio juga dan Hits Makers, ya, komunitas Hits Maker. Jadi Unicom Radio itu adalah radio untuk segmentasi anak muda, milenial, berusia 17-37 tahun yang aktif berkegiatan di luar rumah, memiliki rasa ingin tahu yang tinggi terhadap isu ataupun tren yang terbaru, yang aktual. Lalu, apa itu Hitsmaker? Hitsmaker adalah komunitas yang dibentuk atas inisiatif para pendengar setia di 103,9 FM Unicom Radio Bandung, atau pendengarnya itu bisa disebut dengan Sobat Hits. Komunitas ini bertujuan untuk saling bersilaturahmi dan memberikan loyalitas untuk Hits Unicom Radio Bandung. Nah, lalu masuk ke hasil penelitian yang dari skripsi saya, itu yang pertama ada program siaran dakwah Mutiara Pagi dapat menarik perhatian komunitas Hitsmaker Bandung. Di sini bisa dilihat ada contoh transkrip wawancara saya dengan ketua Hits Unicom, ketua komunitas Hitsmaker Bandung yang bernama Rizky Darajat. Ada 2 poin terkait perhatian komunitas Hitsmaker terhadap program tersebut, yakni ada gaya bicara dan bahasan materinya. Lalu yang kedua itu ada terkait pandangan keislaman dari komunitas Hitsmaker Bandung terkait program siaran Mutiara Pagi itu memiliki 2 poin penting, yakni di dalam jawaban ataupun wawancara tersebut itu mereka menitik beratkan dari 2 poin, yakni pendapat mereka dan pengetahuan mereka terkait keislaman. Oke, yang ketiga itu jadi bagaimana pengaruh positif dari siaran Mutiara Pagi terhadap komunitas tersebut. Nah, dari jawaban ketua Hitsmakers Rizky Darajat ini memunculkan 2 poin penting, yakni ada kesadaran juga dampak positif. Jadi yakni kesadaran itu dari pengaruhnya siaran Mutiara Pagi memberikan kesadaran bahwa contohnya kajian tentang sholat. Nah, komunitas tersebut langsung sadar untuk melakukan ibadah sholat. Lalu dampak positifnya itu siaran Mutiara Pagi itu langsung di share atau diteruskan ke teman-temannya untuk memberikan wawasan keislaman. Lalu bab penutup, yakni yang pertama kesimpulan dari skripsi saya ini, yakni program siaran Mutiara Pagi di 103,9 FM Hits Unicom Radio Bandung dapat menarik perhatian komunitas Hitsmaker terhadap siaran tersebut karena dapat memunculkan ketertarikan yang dimana terdapat pada gaya bicara dan bahasan materi yang disampaikan oleh penyiar atau ustadznya kepada para pendengarnya, khususnya untuk komunitas Hitsmaker, yang dimana penyampaian itu lebih kekinian dan tidak membosankan, serta ustadz dalam berceramahnya juga diselipi dengan humor-humor. Lalu saran dari skripsi yang saya teliti ini, yakni bagi para penyiar radio khususnya di 103,9 FM Unicom Radio Bandung dapat tetap konsisten dalam menyampaikan materi dengan gaya bicara dan bahasa materinya yang ringan, tidak terlalu kaku, agar materi yang disampaikan dapat diterima dan mendapat perhatian oleh kalangan generasi muda saat ini, khususnya dalam berdakwah di radio. Terima kasih. Itulah presentasi dari saya.
Saya Nafraga Almani pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.